Ya, pagi hari ini ya kita patut bersyukur sebab Tuhan memberkati kita dengan kesehatan, saudara. Amin. Ya, konon katanya harta yang paling indah selain keluarga adalah kesehatan. Ya. Karena ada lagunya itu kan, harta yang paling berharga. Setelah itu kesehatan. Ya. Jadi kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesehatan fisik. Amin. Ya, itu berkat Tuhan. Nah, pagi ini saya mau berbicara secara khusus tentang pelayan dan pelayanan. Nah, setelah khotbah ini nanti kita akan mentahbiskan para pelayan yang sudah kita tetapkan minggu yang lalu di dalam rapat pekerja kita, supaya kita bisa melayani dengan benar. Tetapi sebelum kita melayani dengan benar, sebelum kita melayani bersama-sama, saya ingin kita mendapatkan dasar yang kuat tentang apa itu pelayan. Saya adalah pelayan orangnya. Dan tentang apa itu pelayanan. Apa yang saya kerjakan, apa yang saudara kerjakan. Nah, dasar ini penting karena saya sudah menggembalakan gereja di tempat ini sekitar nanti bulan Juni, berarti 18 tahun. Saya sudah melayani seumur hidup saya itu mulai dari saya umur 16 tahun. Ya. Jadi sekitar 28 tahun saya sudah melayani Tuhan. 18 tahun full time di Sumbawa, di beberapa tempat di Papua, di Sulawesi Tengah, di Tanjung Balai Karimun, di Kalimantan Barat, di Medan saya melayani juga saudara. Jadi sudah 28 tahun saya terlibat di dalam pelayanan, dan saya tahu penting, saya tahu betul bagaimana arti pentingnya pengetahuan tentang siapa kita yang melayani dan tentang apa yang kita lakukan, yaitu pelayanan. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya iblis tidak berkuasa atas kita. Kok bisa, Pak? Pelayanan kok iblis malah berkuasa? Banyak, saudara. Pelayan-pelayan Tuhan yang tidak waspada, yang tidak alert terhadap beberapa hal di dalam kondisi kehidupannya, akhirnya justru bukan memuliakan Tuhan, malah sebaliknya dicengkram oleh kekuatan iblis, saudara. Jadi pagi ini saya ingin saudara memberi perhatian penuh kepada khotbah ini, bukan saja semua pelayan, tetapi semua jemaat perlu mengetahui ini, saudara. Jadi judul khotbah pagi ini adalah pelayan dan pelayanan. Sekilas ya, pelayanan itu apa sih? Pelayanan adalah segala sesuatu yang kita lakukan ya atas nama Tuhan, baik untuk sesama kita, baik untuk gereja, untuk tindakan-tindakan misi ya, atau apapun saudara. Pelayanan adalah segala yang kita lakukan. Ketika kita melakukannya hanya untuk Tuhan, maka itu kita sebut sebagai pelayanan. Tetapi ada pelayanan yang non formal, yaitu yang tidak formal. Pelayanan yang bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja, dalam situasi apa saja. Ya, misalnya ada orang sakit, tiba-tiba kita di rumahnya lalu kita doakan, itu pelayanan non formal, saudara. Selain pelayanan yang tidak formal, ada juga pelayanan yang formal, yang terstruktur, yang diatur, yang dikendalikan. Ya, nah itu adalah pelayanan kita di gereja. Jadi pelayanan kita di gereja, ya walaupun pelayanan itu adalah sukarela sifatnya, betul ya? Pelayanan itu adalah sukarela sifatnya, tetapi pelayanan kita di gereja itu terstruktur, dikontrol, formal. Artinya kita tidak boleh melakukan pelayanan itu
semau saya. Misal nih, saya sebagai gembala tiap minggu tugasnya apa? Berkhotbah, betul lah. Wah, lagi nggak enak hati nih saya nih, jemaat sorry ya, hari ini saya nggak mau khotbah, lagi nggak mood. Kita nyanyi aja ya 1,5 jam, amin. Gak boleh. Itu yang dinamakan dengan pelayanan formal tuh kayak gitu. WL tiba-tiba Sabtu malam, ya, clash sama suami, karena WL semua di sini kan perempuan. Kalau saya bilang clash sama istri kan agak repot. Clash sama suami, nggak mau saya besok pelayanan, udah khotbah aja Pak 2 jam. Gak boleh. Makanya kita pelayan itu harus sangat aware, sangat alert, kita sangat apa ya, waspada. Itu yang saya bilang tadi. Jadi ada pelayanan non formal, ada pelayanan yang formal. Nah, yang saya bicarakan pagi ini adalah pelayanan yang formal yang kita lakukan bersama di dalam gereja kita. Nah, ini penting supaya kita semua tahu seperti apa pelayan dan pelayanan itu, dan supaya dalam melakukannya kita tetap memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Baik, yang pertama kita mau membahas tentang sikap dalam melayani. Ya. Sikap dalam melayani. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kolose pasal 3, ya, ayat 17 dan ayat 25. Kalau pandangan saudara bisa melihat di layar dengan jelas, ini sudah saya sitir ayatnya lengkap sesuai dengan di LHI. Jadi saya bacakan saja. Kolose pasal 3 ayat 17 dan ayat 23 dikatakan seperti ini, saudara-saudara. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, ya, perhatikan, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Di ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini penting sekali saudara. Apa yang menjadi sikap yang harus kita miliki sebagai seorang pelayan ketika kita melayani? Kenapa ini penting? Karena masih banyak orang yang melayani di gereja Tuhan tidak memiliki sikap yang seperti ini. Masih ada orang yang melayani yang ingin dipuji. Saya selalu bilang beberapa kali di tahun yang lalu, kalau saudara dipuji oleh orang lain, terima dengan baik. Amin. Amin. Misalnya tuh tadi yang WR siapa tuh? Lilis, dipuji sama Oma Wan. Misal nih Oma ya, Ibu Lilis tadi WR-nya mantap ya. Ibu Lilis terima aja, terima kasih Oma, puji Tuhan, mudah-mudahan tetap lebih baik. Amin. Jangan kita jaim lalu kebaikan hanya milik Tuhan. Nggak perlu. Kalau saudara dipuji orang, terima saja, betul? Tapi jangan menginginkan pujian. Kalau saudara melayani KWR atau singer seperti tadi atau mau emosi lalu saudara nggak dipuji orang, biasa aja. Amin. Biasa aja. Nggak ada yang muji saya nih, minggu depan malas ah. Jangan. Karena apa? Kita perlu tahu dasar sikap apa yang harus kita miliki ketika kita menjadi seorang pelayan. Yaitu kita melakukan segala sesuatu baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Yang pertama-tama kita harus lakukan itu di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur di dalam Bapa kita. Dan apa saja yang kita berbuat, kata Kolose pasal 3 ayat 23, kita harus lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, walaupun kita melayani manusia. Jadi ini adalah sikap yang benar ketika kita melayani.
Kalau kita menganut sikap ini dalam melayani, tidak akan ada orang yang kecewa dalam melayani. Amin. Sepakat sama saya, saudara? Sepakat ya? Kalau kita menganut sikap ini dalam melayani, maka kita tidak akan pernah kecewa dalam melayani. Dipuji orang, fine, terima dengan baik. Ya kan, gak usah alay kita kan. Pura-pura nolak, hanya Tuhan yang layak dipuji, gak perlu itu. Terima dengan baik. Tapi kalaupun tidak dipuji orang, jangan gelisah. Bahkan ini sampai kepada kalaupun engkau melayani lalu engkau tidak dihargai oleh orang atau dikritik oleh orang, harus sampai ke sana sikapnya. Kalau saya melayani nggak dipuji mah biasa, tapi kalau dikritik bagaimana? Bu, tadi nyanyi kok tersendat-sendat, bisa nggak kita terima kritikan? Itu harus sampai ke sana sikapnya. Oh iya, memang kita harus akui loh. Jangan menjadi pelayan kita banyak alasan. Oh itu permen, salahkan permen. Tadi malam kenapa saya makan permen? Ya kalian salah permen. Kan? Diakui saja. Oh iya, saya kurang tidur habis nonton bola MU lawan Arsenal. Lain kali bertobat ya Bu, masih lebih nonton bola. Misal, ya kan? Jadi kita perlu mempunyai sikap dalam pelayanan itu seperti itu. Kita melakukan segala sesuatu baik dengan perkataan maupun perbuatan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus, kita bohong, boleh bohong nggak? Nggak boleh. Dalam nama Yesus saya berbohong. Dalam nama Yesus saya berdusta. Dalam nama Yesus saya sengaja meleam supaya besok saya beribadah nato. Apa begitu? Ketika kita melayani segala sesuatu di dalam nama Yesus dan kita melayaninya hanya untuk Tuhan, maka apapun yang datang kepada kita, baik pujian, kritikan, bahkan hinaan, kita tetap teguh, kita tetap kuat, kita tetap senyum. Kalaupun saudara dikritik, nyanyi aja tuh lagunya siapa? Boyzone apa siapa? Smile, never lasting smile. Ya, smile aja. Amin saudara. Bisa kita adopsi sikap ini? Ini sungguh-sungguh loh saudara. Saya nggak mau 3 bulan dari hari ini ada yang kecewa karena dikritik. Males. Dia aja belum tentu bisa kayak saya. Kritik-kritik sosokan. Hati-hati saya pernah menemukan itu. Haleluya. Jangan ya saudara ya. Sikap kita waktu kita melayani adalah kita melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Dan apa yang kita kerjakan melalui perkataan dan perbuatan, semuanya untuk Tuhan. Kalau semuanya untuk Tuhan, saudara-saudara, dan bukan untuk dipuji orang dan bukan untuk manusia, maka kita tidak akan pernah merasa kecewa. Kita tidak akan jumawa ketika kita dipuji orang. Kita tidak akan marah ketika kita dikritik. Kita tidak akan kecewa ketika kita bahkan dihina karena pelayanan kita. Amin. Saudara, dari dulu ya saya tetapkan satu standar dalam pelayanan di sini. Saya tidak menilai orang berdasarkan kepiawaian. Saya menilai orang berdasarkan ketulusannya. Tapi bukan berarti saya tidak ingin kita belajar. Yang WLPR selalu saya bilang, ayo banyak tuh referensi di YouTube tuh, ya kan? Dilihat, dipelajari. Itu dorongan dari saya sebagai gembala untuk mereka belajar, ya kan? Seperti itu. Saya pun sampai hari ini tetap belajar untuk berkorban. Materi-materi yang saya sampaikan, saya pasti pelajari baik-baik. Saya tidak berkata, Allah, saya sudah berkorban non-stop 18 tahun, mah kecil mah berkorban. Enggak begitu. Saya tetap belajar karena saya tahu apa yang saya lakukan ini saya lakukan untuk siapa?
Tuhan. Maka saya nggak boleh asal-asal. Ingat, saya sedang melakukan untuk siapa? Tuhan. Jangan berikan yang abal-abal untuk Tuhan. Amin. Ini sikap, ini penting. Jangan kita hanya dengar saja ini, taruh di pikiran kita, taruh di hati kita. Karena sepanjang tahun ini masih panjang. Saya tidak ingin ada yang di tengah jalan mundur karena kecewa. Ingat ya, saya tidak mau ada orang di tengah jalan mundur karena kecewa. Saya tidak mau ada orang di tengah jalan mundur karena hobi berbuat dosa. Ingat. Jangan bilang saya kan masih manusia Pak, yang tidak lepas dari dosa dan salah. Betul, kita masih manusia, tidak lepas dari dosa dan salah. Tapi kalau itu kita jadikan patokan untuk mengizinkan kita bersalah, itu kita salah. Bukankah walaupun kita manusia, bukankah ada roh Allah di dalam diri kita, betul? Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara mau bikin salah, Roh Kudus ngomong nggak dalam hatimu? Salah bro. Ngomong apa enggak? Yang membuat kita tetap melakukan salah apa? Emosi kita kan? Emosi. Pokoknya saya mau lampiaskan ini. Ya kan? Ego kita, betul nggak? Sebenarnya Roh Kudus sudah ingatkan, salah bro, salah, jangan. Jangan bilang saya masih manusia biasa yang tidak lepas dari salah dan dosa. Betul kita masih manusia biasa. Tetapi bukan berarti kita tidak ditemani Roh Kudus. Roh Kudus menemani kita. Ya kan? Roh Kudus yang diberikan oleh Allah dalam Yohanes 14 ayat 26-27 dikatakan, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu yang pernah kamu terima. Dialah yang mengingatkan kamu akan apa? Akan firman Allah yang telah kamu terima. Pertanyaannya adalah, apakah saya sebagai pelayan Tuhan mau mendengar suara Roh Tuhan yang melarang saya berbuat dosa, atau saya mau mengikuti nafsu saya, emosi saya, ego saya? Itu aja. Gak usah panjang-panjang. Makanya kalau saudara sudah bersalah, bertengkar satu dengan yang lain, jangan bilang itu semua gara-gara dia. Jangan. Bilang aja, kami memang terlibat, semua gara-gara kami berdua. Itu baru fair. Betul? Betul. Saya mau tanya, suami istri, siapa di sini suami istri nggak pernah bertengkar? Tidak ada. Pak Surga nggak pernah bertengkar sama ibu? Sering Pak. Tapi sekarang nggak lagi kan Pak? Ikuti. Saya mau tanya suami istri yang pernah bertengkar, yang salah siapa? Semua. Yang salah siapa? Semua. Semua tuh banyak bu, suami istri cuma 2. Yang salah siapa? Hah? Berdua. Makanya saya kalau ada suami istri bertengkar, memang istri saya nggak mau dengar, saya juga. Tapi dalam hati saya salah berdua sih. Kalau istri datang, suami saya salah berdua sebenarnya. Masalahnya adalah mau diselesaikan apa enggak, kan gitu aja kan? Nggak ada tuh bertengkar seorang diri, kecuali salam dari Binjai. Loh itu dia bertengkar sama pohon pisang tuh, ya kan? Salam dari Purwokerto sama apa? Tawon. Sekarang banyak jenis salam. Nanti saya mau bikin salam dari Sumbawa. Itu saudara. Jadi apa? Sikap yang harus kita adopsi ketika kita menjadi pelayan yang ini saudara. Bilang sama Tuhan, Tuhan saya melakukan ini untuk Tuhan. Jadi kalau saya dipuji, saya nggak mau jumawa. Kalau saya dikritik, saya nggak mau marah. Bahkan kalau saya dihina, saya memilih untuk tidak kecewa. Amin saudara. Kalau saudara tidak dipuji orang karena saudara melayani dan sudah hebat, itu biasa nggak dipuji saudara. Jangan bilang si A dipuji, saya kok enggak. Loh, bukankah pujian paling enak itu datang dari Tuhan, amin? Tapi kan orang lain nggak tahu kalau saya dipuji Tuhan. Saya kan pengen orang lain juga tahu. Loh benar saudara, ini semua yang saya cerita ini pengalaman. Apa yang pernah saya alami. Bahkan saya pernah mengalami itu, saudara. Ya, bahkan saya pernah mengalami itu.
seperti saya kan Korek Samuel. Kalau saudara belajar tentang temperamen, orang yang bla 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 bla, frustrat dan kadang pengen dipuji. Itu kelemahan dari Korek Samuel, itu pengen dipuji, pengen diakui, pengen dihargai. Ya kan? Tapi kan di dalam Kristus kita harus merubah apa yang tidak benar. Amin. Nah itu dia. Ini penting sekali. Itu yang pertama. Jadi sikap kita dalam melayani, saya ambil dasarnya dari Kolose pasal 3 ayat 17 dan 23. Saya melayani karena saya mengenal Kristus. Saya melayani semua untuk Kristus. Kalau manusia tidak menghargai pelayanan saya, no problem. Tapi ingat, saya mau memberikan yang terbaik yang berasal dari saya. Amin, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa saya melayani atau dasar apa yang saya miliki? Kenapa saya melayani? Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak. Apa dasar saya melayani? Karena saya lebih dulu dilayani. Itu harus tetap menjadi dasar kita. Sama seperti minggu lalu. Kenapa saya memberi? Karena saya lebih dulu diberi. Kenapa saya melayani? Karena saya lebih dulu dilayani. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Bahkan dalam melayani saya, Tuhan sampai memberikan nyawanya. Ya, Paulus itu gamblang sekali waktu dia menjelaskan tentang pengorbanan Kristus dalam kitab Filipi pasal 2. Dia yang tadinya adalah Allah telah menganggap kesetaraan dengan Allah bukan sesuatu hak yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa menjadi manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia menjadi seorang hamba, bahkan hamba yang taat sampai ke kayu salib. Saudara lihat dulu, ya, penurunan, decreasing. Allah dikosongkan menjadi manusia, manusia statusnya menjadi hamba. Hamba bukan hamba yang memberontak, tapi hamba yang setia, taat untuk mati di kayu salib. Saudara lihat bagaimana Tuhan melayani kita dengan cara yang all out istilah zaman sekarang, sepenuh hati. Karena saya sudah dilayani Tuhan dengan sepenuh hati, maka saya bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Itu dasarnya. Jangan bilang kenapa kamu jadi WL dipaksa gembala, saya nggak boleh nolak saya. Saudara, kalau saya minta saudara melakukan sesuatu di sini, saudara boleh nolak, nggak dosa. Saudara boleh bilang, maaf Agam, saya nggak mau. Jadi saya tahu lain kali nggak saya minta lagi. Nggak mau. Duh iya, pelayanan itu kan volunteer, sukarela, betul kan? Tapi bertanggung jawab. Jangan karena sukarela, nggak ada yang ini sih. Pas moodnya bagus melayani, nggak mood ya nggak melayani. Repot itu. Nanti kita akan lihat itu disiplin dan tanggung jawab seorang pelayan. Tapi dasarnya ini, kenapa saya melayani? Kenapa saya jadi WL? Kenapa saya berkorban? Kenapa saya jadi backup singers? Kenapa saya jadi pemain musik? Kenapa saya mengoperasikan LCD proyektor? Kenapa saya nyapu gereja? Kenapa saya menerima tamu? Kenapa? Karena lebih dahulu Tuhan melayani saya dengan segenap hati saya. Dan pelayanan ini saya lakukan sebagai bentuk ucapan syukur saya atas pelayanan yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Saya melayani bukan untuk diselamatkan. Karena saya diselamatkan, maka saya bisa melayani. Amin. Nah itu dia. Kenapa saya melayani? Kenapa saya memilih menjadi hamba Tuhan? Saya dulu gak pernah bercita-cita jadi pendeta. Lama-lama cita-cita saya jadi tentara, karena zaman itu tentara disegani. Ya kan? Kedua, saya pengen jadi akuntan, karena dalam bayangan saya akuntan itu banyak uangnya. Ya
saya mampu untuk jadi akuntan yang baik harusnya. Tapi Tuhan memilih saya menjadi hambanya full time. Pengertian itu sudah saya dapat ketika saya SMA kelas 2. Dan saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan lebih dahulu sudah melayani saya. Pengertian itu sudah ada dalam diri saya. Saya mau menjadi full timer, saya mau melayani Tuhan. Saudara, kenapa? Karena Tuhan lebih dahulu sudah melayani saya. Amin. Berikutnya, ya, apa tujuan saya melayani? Karena harus ada tujuan kita dalam melayani. 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada yang berbicara, koregeo, berbicara, dari kata ini kita mengambil kata kor. Tahu kor ya? Yang ada suara 5, 6 atau paling tidak 4. Suara 1, suara 2, suara 3, suara 4. Itu kor. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi tujuan utama saya melayani di gereja supaya nama Tuhan itu dimuliakan, bukan supaya nama saya dimuliakan. Makanya kalau udah ada pendeta didewakan, hati-hati tuh pendeta bentar lagi diambil Tuhan. Udah serius. Coba saudara lihat berapa pendeta yang didewa-dewakan di Indonesia, cepat dipanggil Tuhan. Yang sudah dianggap raja. Ada di Indonesia pendeta punya jawatan raja. Itu ada. Tapi udah dipanggil, cepat aja dipanggil. Ya. Kalau udah ada pendeta menyatakan saya spesialis kesembuhan, datanglah pada saya supaya saudara yang sakit disembuhkan. Hati-hati. Pendeta tidak ada spesialisasi, emang dokter. Makanya saya nggak begitu suka tuh dengan kata-kata datanglah dan hadirilah kebaktian rohani, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Yakin? Kalau ditaruhin, datanglah kebaktian rohani, yang buta berjalan, itu baru saya yakin. Saudara, yakin itu? Yang buta berjalan, yang bisu melihat, itu saya yakin. Loh iya kan? Apakah dalam kebaktian seperti itu yang sakit tidak bisa disembuhkan? Bisa. Tapi itu akan merujuk kepada pendewaan seorang hamba Tuhan. Oh ini pendeta spesialis kesembuhan. Pernah dengar ada orang gak mau didoakan kecuali oleh pendeta si A? Kenapa gak mau didoakan sama pendeta si B? Gak top chair. Harus pendeta si A baru top chair. Kenapa? Dia itu punya karunia kesembuhan. Ada karunia spesialis. Tahu saya nggak ada. Saya udah belajar teologi sampai S2 saudara. Nggak ada tuh karunia spesialis. Saya pernah nggak mendoakan orang sakit sembuh? Sering. Mendoakan sampai mati? Sering juga. Loh benar saudara. Lah kalau memang udah waktunya siapa saya, betul nggak? Apakah kalau dia udah waktunya mati lalu saya berdoa karena saya Samuel, saya pendeta dari semua Allah Tuhan, tolong Tuhan dengar saya. Ini yang tadinya mau mati nggak jadi mati nih, karena siapa yang doakan? Samuel. Nggak bisa. Siapapun yang mendoakan ya waktunya mati, sudah betul nggak? Betul? Kenapa sembuh? Bukan karena saya yang hebat, ya karena Tuhan yang hebat nyembuhin dia. Saya pernah di Tanjung Balai Kalimun, waktu kami berdoa siang di gereja, Tuhan memberikan satu penglihatan kepada saya. Ada orang sakit di pasar, cuman gitu toh. Amin. Saya bilang sama tim saya, bro, sis, ada orang sakit di pasar. Siapa? Menekete. Ayo kita ke sana, pergi, sudah betul ada orang sakit di pasar itu. Oh, udah 3 hari. Kenapa?
ketiban beras. Jadi orang ini, bener sudah, orang ini ngangkat beras 50 kilo, licin, jatuh ketiban beras. Yang diangkatnya itu tadi, ususnya terlipat. Saudara tahu usus terlipat bagaimana rasanya? Ya, kalau cintamu terlipat masih bisa dibuka, bro. Kalau usus terlipat, jalan nggak bisa, berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa. Jadi orang itu kayak cacing kepanasan di rumahnya. Mana rumahnya panas, ditambah cacing, betul-betul kepanasan juga. Rumahnya kecil, panas. Namanya orang miskin, orang Batak lagi. Namanya unik lagi, Asbun. Di Medan kan Asbun itu asal bunyi. Dalam hati saya, kenapa bapak ini punya nama kayak gini? Usah saya. Jadi saudara-saudara, kami datang berlima. Saya kesaksian kami berdoa. Kami pulang. Waktu kami berdoa sore, saya masih ingat tuh, kami doa sore. Tuhan bicara lagi sama saya. Pak Asbun sudah sembuh. Kami datang ke sana udah hilang dia. Mana Pak Asbun? Di Kepasar katanya. Serius. Artinya apa? Karunia-karunia rohani itu, saudara, bukan untuk memuliakan kita, amin. Karena suatu hari karunia itu bisa diambil kok dari kita. Kita diberikan karunia rohani kalau itu perlu, betul? Betul. Karunia rohani itu ingat ya, tidak ada yang menetap dalam hidup kita. Jadi pendeta tuh nggak ada yang spesialis, nggak usah terlalu memuja pendeta, amin. Kalau saudara kagum sama saya nggak usah puja, kasih aja pakai. Gak perlu. Karena apa? Yang layak kita muliakan itu siapa? Tuhan. Suatu kali saya berbuat salah, saudara kecewanya sampai ke dalam palung laut yang paling dalam, betul nggak? Yes. Betul nggak? Betul. Kira saya ajaib, tulus. Ternyata dia bikin salah. Saya mau lagi ke gereja. Saya tidak lagi mau mengenal kekristenan. Karena tadinya kita mengagungkan seseorang itu berbuat salah, kita kecewa. Tapi jangan doakan supaya saya berbuat salah. Saya juga nggak pengen berbuat salah. Siapa tahu suatu hari nanti saya berbuat salah. Ya kan? Ingat itu saudara-saudara. Pelayanan itu kita lakukan supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Jadi kalaupun orang yang kita doakan nggak sembuh, ingat, bisa jadi rohnya yang disembuhkan, amin? Betul? Walaupun dia mati secara fisik, dia nyampe di surga, betul nggak? Daripada dia mati nggak masih di surga lagi. Saudara bisa bayangkan kalau semua orang Kristen sakit didoakan sembuh, dunia penuh. Loh ya kan? Papin-papin gak ada yang meninggal. Mau meninggal disembuhkan dalam nama Yesus, hidup. Papin itu hidup lagi. Saudara bisa bayangkan Sumbawa penuh, betul nggak? Nggak ada yang mati, yang lahir banyak. Betul nggak? Udahlah, itu semua dalam proses evolusinya Tuhan, amin. Betul? Makanya saya anti kepada khotbah-khotbah yang mengatakan kalau kita ikut Yesus, kita makmur, kita sehat, kita kuat, kita nggak pernah kecewa. Siapa bilang? Saudara, kalau ikut Yesus, semua makmur, kacau dunia. Kalau semua kita makmur, siapa yang mau kerja di pasar? Pak Surgom kalau udah makmur gitu masih mau tanam jagung? Siapa mau tanam padi? Siapa mau jadi supir angkot? Siapa yang mau bawa gas? Pak Martin mana mau? Sama-sama harta kita 12 miliar Pak. Pak Martin gas nggak? Enggak Pak, maaf ya, sama 12 M kita. Terus kita masak pakai apa Pak? Sama, saya juga bingung ini masak pakai apa. Betul nggak? Udahlah, mengikut Tuhan itu jangan dihubungkan dengan berkat. Memang kita diberkati Tuhan, amin. Buktinya kita sekarang bisa duduk pakai baju, pakai pakaian yang bagus-bagus. Saya taksir nilainya $20 nih pakaian. Ya kan? Bagus-bagus. Itu tanda kita diberkati Tuhan, amin. Amin. Kalau kita ikut Tuhan mau cari berkat, gak usah ikut Tuhan. Di Jepang orang gak kenal Tuhan, berkatnya banyak-banyak.
Kaya-kaya orang di Jepang tuh nggak kenal Tuhan Yesus. Dan kalau saudara itu Tuhan harus sembuh, Wiro Sableng aja bisa nyembuhin orang pakai tenaga dalam. Jurus kunyuk melempar buah, ya kan? Saudara pencinta Wiro Sableng pasti tahu jurus ini, ya kan? Pedang matahari, kan? Bisa. Artinya apa, saudara-saudara? Kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang pantas dimuliakan dalam setiap pelayanan. Bukan saya, bukan saudara. Amin. Ini tujuan kita dalam melayani, untuk memuliakan Tuhan. Kalaupun kita melayani orang, apa yang kita harapkan? Boleh nggak kita mengharapkan orang sembuh? Boleh. Saya setiap kali berdoa buat orang sakit, saya selalu bilang bahwa Tuhan, secara manusia saya ingin orang ini sembuh. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Taruh yang terbaik. Kalau ada kalanya orang itu sembuh, ada kalanya orangnya mati. Saudara-saudara, nggak apa-apa. Nggak apa. Kadang-kadang waktu orang itu mati, justru keluarganya yang dipulihkan oleh Tuhan. Betul? Pernah lihat ada orang sakit, percaya akhirnya dia meninggal, saudara, keluarga bersedih secara manusia, tapi setelah itu keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Pernah lihat? Yang tadinya keluarga pecah, anak si A, si sulung nggak ngomong sama si bungsu dan sebagainya. Melalui peristiwa itu mereka dekat lagi, saling mengampuni, keluarga dipulihkan. Betul, saudara? Jadi kita nggak pernah tahu berkat apa yang selalu tersedia di balik doa-doa kita. Betul, saudara? Tugas kita apa? Melayani. Kemuliaan bagi Tuhan. Nah, itu dia. Jadi tujuan kita melayani adalah supaya Allah dimuliakan di dalam segala sesuatu. Terakhir, syarat bagi seorang pelayan. Ini pancangnya. Ya, inti dari ayat ini. Seorang pelayan harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu intinya. Saya masih bisa istilahnya itu mentolerir saudara nggak bisa banyak. Misalnya nih ya, ada orang mau belajar jadi WL, saya terima nih. Coba Pak, kunci A. Keng. Kunci A kan, klakson mobil itu kan kunci A ya. Keng. Keng. A. Coba Bu, ikuti. Keng. Saya masih bisa terima itu dan saya latih sampai bisa. Saya masih sabar ya. Masih saya. Tapi suara punya kek kek. Suara 3 kek kek. Suara 2 kek kek. Do mi so so. Bagus. Tapi suka bohong. Pasti saya pecat. Bapak pecat aja, apa pasti saya pecat. Karena apa, saudara-saudara? Kekudusan itu mengambil prioritas utama dalam pelayanan. Selebihnya bisa dilatih, betul? Saudara nggak bisa nyanyi, bisa latihan nyanyi kok. Dulu teman saya ada tuh, nggak bisa nyanyi, tapi tiap hari ikut, tiap minggu dia ikut pelayanan nyanyi. Lama-lama suaranya nggak sebagus yang lain, cuma bisa nyanyi, dia kenal nada. Tadinya do re mi fa sol la si do, dia enggak do re mi fa sol la si do. Ayo mana-mana. Lama-lama dia bisa, tapi karakter kekudusan itu nggak bisa ditawar, saudara. Amin. Seorang pelayan harus hidup kudus. Tujuannya apa? Itu yang tinta merah itu. Tujuannya apa? Mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Artinya tanpa beban. Jangan nanti saudara suka minum arak, diam-diam minum arak. Lalu saudara, bro, nggak boleh kita minum arak tuh bro. Nanti kalau bro mabuk gimana? Padahal dia tahu saudara minum arak. Apa dia bilang? Ah, banyak kali omong kau. Kau minum arak, kau nasihati aku supaya tak minum arak. Ah, banyak kali omong kau ini. Betul nggak?
Itu logat Medan. Betul nggak? Saudara yang masih rokokan, beracun. Kau merokok. Orang merokok banyak kali cengkunek kau. Itu bahasa Medan. Cengkunek tahu cengkunek? Memang bahasa di Medan itu banyak, gak ada di daerah lain. Banyak kali cengkunek kau. Artinya banyak ngomong gak jelas itu. Karena apa? Kamu aja gak lakuin, nyuruh-nyuruh orang. Kalau kita melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan, kita nggak bebas bersaksi, betul nggak? Betul? Nggak bebas kita bersaksi, saudara. Makanya, saudara-saudara, pelayan-pelayan, apa yang masih tidak bagus di hadapan Tuhan, dibuang. Amin. Nggak usah segan sama orang. Nggak usah ikut itu social drinking lah. Tahu social drinking? Tahu kan? Kalau saudara masuk hotel berbintang, masuk ya di front page, di front office itu, Pak, welcome drink. Apa ini? Singapore Sling. Tahu Singapore Sling? Ya kadar alkoholnya ya 7%. Kecil. Tapi saya pelayan ya. Temannya itu nggak apa-apa, Pak. Ini kan cuma social drinking aja. Nggak bikin mabuk. Memang Singapura Sling nggak bisa mabuk. Lalu kita lebih menghormati dia ketimbang Tuhan. Oh iya sih, nggak apa-apa. Teguh aja, seteguh dua teguh nggak akan mabuk. Betul? 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 Teguh aja ya. Teguh aja ya. Seisap dua isap nggak akan bikin kita paru-paru. Ini rokoknya jarum 17, nggak kenceng nih, lebih kenceng di Samsu, keren. Saya demi kawan, saudara lebih menghargai Tuhan apa kawan? Kalau saudara lebih menghargai kawan, saudara tidak dihargai Tuhan. Camkan. Saya sungguh-sungguh ngomong, karena saya kadang berdoa gitu. Tuhan, kalau ada jemaat Tuhan yang tidak menghargai, jangan hargai itu. Tapi saya diam-diam, saudara. Karena saya doanya di doa pagi. Saudara gak ada yang ikut doa pagi. Hati-hati, saudara. Betul, saudara. Hati-hati. Loh, kok doa gitu ya Pak ya? Nah, saudara kan udah pintar. Kalau saudara pintar tapi dengan sengaja tidak mau pintar, kan berarti saudara sudah siap dengan risikonya kan? Ya kan? Kan sama aja dengan ini nih. Ada bot di situ. Saya bilang, Bu, Pak, banyak beling di situ. Tahu kan? Ya. Tapi saudara mau coba tuh tetap masuk aja. Nah kalau terluka kan udah siap dong dengan risiko, betul nggak? Jangan ketika terluka, Tuhan, dosa apa yang hamba buat? Nggak perlu tanya dosa apa. Lah kan udah diberitahu ada beling di situ. Tapi kan Bapak nggak percaya, Bapak pengen coba. Bapak selalu bilang misalnya, kalau belum mencoba, belum afdol. Ya coba saja. Begitu robek 3 jahitan, ya sudah itu resiko Anda. Jangan bilang, dosa apa yang hamba berbuat ya Tuhan. Nggak perlu doanya kayak gitu, puitisnya kayak gitu. Tuhan ketawa dari sholat, tapi sembunyi. Dan dia nggak mau mempermalukan kita, jadi dia ketawanya sembunyi bukan itu dia. Habis ketawa dia muncul lagi. Anak. Betul saudara? Amin. Jadi saudara, kekudusan itu penting. Saya mau tanya saudara sekarang, semua kita nggak usah semua selain pelayan dan jemaat yang tidak akan terjadi sekarang. Saya mau tanya saudara, saudara lebih menghargai Tuhan apa kawan? Kalau milih? Jadi kalau ada social drinking, Singapore Sling dan sebagainya, demi kawan apa demi Tuhan? Berarti nggak minum dong? Yakin? Jangan bilang nanti demi kawan sekali-sekali ya. Paling sekali sebulan nggak ada masalah, kan? Saudara mau menghormati temanmu demi teman, siapa sih sebuah apa-apa demi teman. Takut kehilangan
Takut kehilangan teman apa Tuhan? Tuhan. Masa? Yakin? Atau lebih menghargai teman? Ya, saudara, saya nggak pernah merokok. Bukan tidak pernah ditawarin rokok. Saya sekolah 1 jam, jaraknya dari sekolah dulu dari rumah saya naik angkut 1 jam, berarti cukup jauh ya, ke pusat kota Medan. Teman-teman saya itu perokok semua. Perokok semua. Saya udah kenal kebenaran karena saya udah sekolah minggu dari kecil, dari umur 4 tahun saya udah masuk gereja. Saya bukan gak ditawarin perokok, ditawarin, gratis. Pertama sih gratis, kalau udah ketagihan kan beliin orang. Saya nggak pernah rokok. Walaupun diri saya hitam, kata orang saya perokok berat, mana? Nggak pernah rokok saya, saudara-saudara. Ditawarin, karena saya tahu saya harus lebih memuliakan Tuhan ketimbang segan sama teman. Amin. Itu kunci kekudusan, saudara. Amin. Pelayan Tuhan harus kudus supaya apa? Bisa bersaksi dengan saksi. Mana ada perokok bisa melarang orang merokok, betul? Jangan merokok, lu masih muda lu. Itu bapak yang merokok, kan bapak udah tua, udah hampir masuk tangan. Nggak bisa. Makanya kalau pelayan itu kudus, tujuannya apa? Supaya mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Kalau demi teman, kita minum, kita rokok, kita judi, demi teman, walaupun hanya main gantungan gitu. Kata orang sih kan Pak, kalau main kartu nggak main uang kan main gantungan nggak salah tuh Pak. Sekarang main gantungan. Kalau saudara udah lihat 1 juta 2 juta menang itu masih menggantung. Masih, coba-cobalah. Sesekali ini uang lebih kok ini berkat Tuhan uang lebih. Istri sudah saya kasih Pak beras 200 kilo sebulan ini sudah cukup lah. Dengan uang belanja ini lebih. Berkat Tuhan. Menang. Terima kasih Tuhan berkat Tuhan. Tuhan di surga nangis mau anakku nggak pinter-pinter, umurnya sudah besar, sudah tua, tapi nggak pinter-pinter. Makanya kalau saya berdoa saya selalu Tuhan berikan kami kecerdasan. Itu bukan doa sembarangan, itu ada tujuan. Karena cerdas secara intelektual belum tentu cerdas secara rohani. Amin. Khotbah gini memang kurang enak. Saya nggak dikasih senyum. Baiklah. Sekarang saya berbicara sebentar tentang disiplin dan tanggung jawab pelayan. Kita pelayan harus disiplin, mengatur diri, berdoa, amin, membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Tidak usah saya tanya, coba saudara uji dan evaluasi diri saudara sendiri. Hari Selasa tanya sama diri, kemarin pendeta khotbah apa ya? Tanya sama diri, masih ingat gak saudara? Hari Selasa gitu ya? Tanya. Kalau saudara bisa ingat, saya berani jamin asumsi dasar saya berarti saudara memperhatikan. Jangankan Selasa kan, sampai di rumah saya udah lupa khotbahnya. Disiplin, doa kita disiplin, saudara. Entahkah doa dengan anggota keluarga, entahkah doa sendiri. Pokoknya kita harus punya waktu untuk berdoa, amin. Ya, doa itu tidak harus lipat tangan. Kalau saudara lagi kerja, boleh nggak kita berdoa juga? Boleh dong. Makanya roh kita terpaut kepada Tuhan, itu pentingnya.